Halo Sobat Hidayatuna, kembali lagi di acara Dialog Hidayatuna atau podcast atau yang ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan tamu dari Gus Durian, jaringan Gus Durian ya. Ya, Untuk lebih jelasnya mungkin bisa perkenalan sendiri ya, takut salah saya nyebut apanya gitu. Dengan Mas siapa ya? Mas Joko, Mas Joko, Sarjoko. Sarjoko. Di Gus Durian sebagai apa Mas? Aku di divisi riset dan media. Oh, riset dan media. Nah itu tugasnya ngapain sih? Ya, tugasnya apa ya? Permainan media. Pemainan media. Media terus riset. Terus? Kita kan perlu apa ya, tahu perkembangan kondisi Iya. narasi terutama ya. Terus itu kita yang riset. Oh. Nanti bikin konten dan sebagainya. Oh, jadi kayak bikin semacam tulisan-tulisan dulu, terus kita kemas jadi media buat dipublikasi gitu ya? Ya, bisa. Kayak kampanye gitu. Untuk campaign. Oh. Campaign di media sosial terutama ya. Terus secara umum tuh Gus Durian tuh bergerak di bidang apa ya Mas? Kalau kita ini ya, bergeraknya kan berdasarkan nilai. Jadi ada 9 nilai utama Gus Dur yang itu jadi pijakan teman-teman Gus Duran bergerak. Untuk isunya banyak ya, ada toleransi, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Yang penting yaitu patokannya 9 nilai utama. 9 menit Mas. Awalnya itu gimana sih kok bisa tahu Gus Durian tuh? Kalau aku dulu ini ya, ada pelatihan yang nyelenggarain Gus Durian, terus ya penasaran karena masih asing, kan lulusan pondok, di pondok Iya. ada hal-hal kayak gini gitu ya. Terus waktu di Jogja ada semacam pelatihan gratis lagi, dapat makan siang gitu kan. Nah ini cocok buat nafas. Udah ikut aja. Udah ikut aja. Habis itu kok cocok, kumpul sama teman-teman, terus setelah pelatihan juga masih sering kumpul-kumpul, akhirnya ya jadi bagian dari Jadi komunitas bagian Gus dari- Durian. Kalau di Gus Durian itu ada semacam apa ya, tingkatan-tingkatan itu enggak sih Mas? Maksudnya dari Tingkatan- anggota terus jadi pengurus. Sekarang kan Enggak. maksudnya pengurus kan istilahnya atau Istilahnya gimana? enggak pengurus sih. Jadi di Gus Durian itu kan beda sama organisasi kebanyakan yang ada apanya? Ada PP, PW. Iya, dan struktural kita gitu. Kita itu strukturnya sangat cair. Jadi sekretariat nasional itu bukan PP. Dia itu justru jadi pembantu komunitas-komunitas ini untuk saling menghubungkan itu. Oh. Jadi ya dulu kalau aku itu di komunitas, sekarang di Seknas itu ya jadi penjahitnya itu tadi. Jadi penjembatan gitu ya? Ya semacam yang menjembatani, Yang menjembatani. komunikasi antar komunitas seperti itu. Jadi bukan sifatnya nggak ada instruktif dari PP ke PW, nggak ada. Di Gus Duran nggak ada. Nah tadi kan ada 9 nilai itu, 9 nilai inti dari Gus Dur ya. Menurut Mas Joko itu yang Gus Dur itu seperti apa sih? Ya seperti itu. Sangat gitu aja kok repot ya balas jawabannya. Ini enggak, karena kan Gus Dur itu kan macam-macam ya. Orang Iya. melihat Gus Dur itu setiap orang punya kesan masing-masing. Iya, punya kesan masing-masing. Kita sebenarnya nggak bisa apa ya, kalau aku mandang Gus Dur karena perkenalanku dengan Gus Dur dulu itu nggak terlalu panjang, paling Iya. mentok kenal Gus Dur karena liburnya jadi lama waktu Idul ini ya, waktu puasa. Iya. Mulai sebelum 1 Ramadan bahkan udah libur sampai tanggal 10 Syawal kalau nggak salah. Oh. Udah, masa kecil mengenal Gus Dur itu dari liburannya. Dari Tapi setelah liburan. kesini baca-baca tulisan Gus Dur, Iya. dengar cerita tentang Gus Dur ya aku sendiri jadi ini ya, mengenal Gus Dur sebagai tokoh kemanusiaan itu tadi. Tokoh kemanusiaan gitu ya lebih Yap, 9 nilai itu kan yang paling atas itu kan ada prinsip nilainya itu ketaatan, terus kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan yang terakhir nanti kearifan tradisi. Jadi itu yang jadi apa ya, yang bisa menghubungkan antara teman-teman Gus Durian dan yang satu dengan yang lain. 9 nilai kan. Pastikan kalau kita bahas Gus Dur itu kan banyak kisahnya kan. Ya, Nah, salah satu kisah yang paling berkesan banget buat Mas Joko itu apa? Dari Gus kesan. Dur. Sebenarnya Kisah-kisah. banyak ya kisah Heeh. Gus Dur yang berkesan. Heeh. Ini yang paling berkesan susah nih, karena semua berkesan. Tapi gini, aku pernah suatu saat main ke daerah Kedung Ombo di Kedung Ombo. Sragen
Oh. Ya, yang Seragen, Boyolali, Grobogan, asal di 3 kabupaten itu. Waktu itu aku di tempat yang masuk ke Kabupaten Seragen. Itu kondisi jalannya sangat luar biasa susah. Kita waktu itu pakai Innova aja masih kesulitan untuk menembus medannya karena masih bebatuan dan ya nggak ada pembangunan di sana. Sampai aku sama teman-teman mikir, oh ternyata Jawa itu masih ada yang kayak gini ya. Kalau misal itu terjadi di tempatku di Riau sana ya, itu kayak masih wajar karena ya di sana masih tergolong perkampungannya itu banyak yang baru gitu ya. Tapi ini Jawa yang notabene udah sangat seperti ini. Iya. Kalau kita melihat Jawa ya melihat Jakarta. Artinya lebih maju gitu katakan. Ya lebih pembangunannya lebih masif lah. Nah itu ada tempat yang dari jalan utama ke pedesaan itu sekitar 1,5 atau 2 jam. Padahal itu jaraknya nggak terlalu jauh sebenarnya karena ya Kedung Ombo kan bisa kelihatan dari mana-mana. Untuk masuk ke akses desa sekitar situ itu sangat susah. Nah kita ketemu sama korban pembangunan waktu Kedung Ombo. Jadi dulu itu ada masalah pembangunan itu karena ya bisa di googling lah masalah di Kedung Ombo itu seperti itu banyak orang. Nah yang paling berkesan adalah orang-orang di sana itu sangat mengagumi Gus Dur karena dulu di zaman jalannya lebih buruk dari sekarang, Gus Dur itu udah sampai sana untuk mendampingi warga yang waktu itu dipaksa untuk minggat dari kampungnya karena kampungnya akan dialiri air. Dan Gus Dur juga yang mengenalkan warga di sana dengan agama gitu ya. Karena dulu mereka memang belum mengenal agama. Terus ya waktu itu Gus Dur dengan banyak pemuka agama lain itu berunding ini kira-kira orang-orang di sini tuh mau diajari seperti apa. Waktu disurvei, itu lebih dekat dengan Islam. Ya makanya mereka jadinya lebih dekat dengan Islam dan Gus Dur membangun musola juga beserta Romo, beserta Bante dan sebagainya. Nah ini di sana ternyata di sebuah perkampungan yang sangat dalam keberagaman itu ditunjukkan dengan begitu indah ya. Maksudnya kayak kenapa Romonya nggak iri, Kristen aja, Bantenya kok nggak Buddha aja. Ya mereka menyerahkan sepenuhnya dengan masyarakat ketika lebih dekat dengan Islam yang ini ya yang bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan selamatan dan sebagainya. Nah mereka akhirnya sampai hari ini corak agamanya Islam. Dan di sana ada jembatan Gus Dur ada namanya gitu. Ya, rasa terima kasih. Jadi istilahnya apa ya? Membebaskan masyarakatnya untuk memilih gitu ya. Membebaskan mereka untuk ini kira-kira nyamannya di mana karena sangat dekat dengan agama Islam yang bisa menerima tradisi-tradisi mereka. Akhirnya mereka. Nah dari sekian banyak kisah Gus Dur itu yang relevan patut kita teladani untuk kedepannya itu apa Mas? Ya semua kisah yang betul dipelajari. Iya, yang ya sekiranya sekiranya mampu atau relevan bagi generasi kita selanjutnya mungkin. Kalau Gus Dur itu kan gampangnya gini. Sekarang kan kita nemuin banyak orang yang mempermasalahkan identitas politik, identitas agama gitu ya. Sebenarnya kalau Gus Dur itu mengajarkan kita untuk bersikap santai, ya beragama itu tajamnya ke dalam, artinya untuk diri kita. Tapi untuk ke masyarakat kita mestinya bersikap biasa-biasa aja. Ini disclaimer, ini untuk semua agama kan? Untuk semua agama. Untuk semua agama. Asal wajar saja, asal wajar gitu. Iya. Kita kalau beragama kayak gitu. Dan Gus Dur itu mengajarkan kalau kita itu dalam menyampaikan sesuatu itu mengukur baiknya, bukan benarnya dulu. Karena yang benar kan belum tentu baik. Tapi kalau yang baik, ya semua orang itu bisa menerima kebaikan. Gitu. Makanya ketika dalam dialog-dialog agama, semua orang kan agama Islam, agama Kristen, agama macam-macam kan punya kebenarannya masing-masing. Nah itu nggak mungkin bisa ketemu kalau kita masing-masing mengklaim kebenaran. Tapi kalau mau kebaikan, ya semua orang pasti bisa menerima. Nah sekarang kondisi bangsa kita itu masih susah banget berlaku menyampaikan kebaikan. Motornya kebenaran aja. Ya, memaksakan kebenaran. Lebih banyak ke menghakimi mungkin. Ya, menghakimi. Ya karena itu merasa benar dan mereka harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara memaksa. Akhirnya masing-masing punya kebenaran. Ya
tawuran jadinya kan. Nah itu. Padahal kan ada istilah itu ya, apa? Semua agama itu baik. Tapi Semua ajaran agama itu pasti iya, baik ya. Cuma kebenaran itu kan tadi kembali ke masing-masing gitu. Ya. Terus untuk apa ya? Untuk mungkin istilahnya kalau jangan terlalu sepuh ya. Untuk pesan aja lah, pesan bagi generasi selanjutnya itu loh. Kan sekarang di negeri ini kan masih istilahnya kalau ada orang bilang kan kurang dewasa dalam beragama atau apa gitu. Ya enggak kurang dewasa juga. Kita udah beragama kan udah, bangsa Indonesia kan bangsa yang beragama yang religius lah sejak awal sebelum kita mengenal apa ya, kalau kita baca sejarah kan dulu namanya agama itu Pakitayan, terus dan lain sebagainya sampai masuk agama Islam, Kristen dan sebagainya. Ya apapun agamanya sebenarnya di masyarakat kita itu bisa diterima selama mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah hari ini kita itu kan seolah gontok-gontokan ya karena kita mengklaim kebenaran kita itu paling benar, paling benar, yang lain salah, sehingga orang yang disalahkan pasti nggak senang kan. Kok iso aku disalahkan, pasti dia akan berontak. Akhirnya jadi gelut itu tadi ya, pesan kalau disuruh pesan-pesan kayak gitu ya kita mengembalikan percakapan sosial ini kepada percakapan yang baik-baik saja. Nggak harus melibatkan kebenaran di sini. Ya karena kalau kita selalu ngotot soal kebenaran, nggak ada temunya ya. Nggak ada titik temunya. Padahal kan semakin berbeda kita, kata Gus Dur kan, semakin berbeda kita, semakin kita tahu di mana titik persamaannya. Nah kita ngomong yang sama-samanya aja nih. Sama-sama kan baik-baiknya. Misal kita sama-sama setuju kalau penindasan terhadap kelompok marginal itu tidak benar. Kalau itu kan kebenarannya universal ya. Masa orang dijolimi kita ngomong benar. Terus kita ngomong bahwa membantu mereka adalah hal yang baik, membantu kelompok-kelompok minoritas. Ini kan semua agama saya rasa nggak ada yang berdebat. Membantu orang miskin itu tindakan yang baik, misalnya kita ngomong. Itu kan nggak ada yang protes. Enggak lah, membantu itu ya tindakan yang buruk, itu kan nggak ada. Nah ini kebenaran kebaikan universal ini yang mesti mulai kita kemukakan lagi, kita munculkan lagi di percakapan sosial kita. Gini. Terus ada lagi nih, apa namanya? Tadi kan ngobrol tentang kebaikan, kebenaran dan lain-lain, keberagaman. Nah, otomatis kan apa ya? Ada istilah namanya toleransi gitu kan. Nah, bagi Mas Joko itu toleransi itu apa? Menurut persepsi Mas Joko? Ya toleransi itu fitrah manusia. Karena ya di Al-Quran juga kan sudah disebut kalau Gusti Allah itu menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa. Artinya ya nggak mungkin kita bisa jadi bangsa yang istilahnya homogen, jadi satu jenis gitu, pasti banyak. Karena banyak, kita harus bersikap toleran dengan berbagai bentuk perbedaan. Nah aku pernah satu waktu main ke negara Afrika gitu ya. Karena kebiasaannya cuma ketemu sama orang-orang Indonesia, mentok-mentok ya sama teman-teman di luar pulau. Jadi ya kita masih dalam satu lingkup. Ya walaupun tradisinya udah sangat beda ya kalau kita bisa dengan teman-teman di Sulawesi atau apa. Tapi ketika kita ke negara yang berbeda, yang jauh di sana, kita akan semakin melihat bahwa oh iya, kita kalau merasa paling benar di sini itu sombong banget ya, karena melihat realitas di luar itu beda banget. Dari aspek agama misal, di sini kita saya sebagai orang Muslim itu kayak merasa gampang banget mau ngapa-ngapain karena mayoritas. Tapi di sana, di situasi yang minoritas, jadi kerasa banget. Oh ternyata kelompok minoritas itu penting ya untuk diperlakukan dengan baik, gitu ya. Ya karena ngerasain situasi minoritas. Nah, paling orang yang belum pernah ketemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda itu cenderung ya bersifat arogan itu, merasa paling benar itu tadi. Sementara kalau orang-orang yang pergaulannya, misal ada yang punya teman nggak cuma dari satu suku atau satu agama aja, itu cenderung ya itu tadi kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang dia itu tahu, oh saya itu butuh orang lain dan orang lain pasti butuh aku juga, sehingga sikap toleran atau tasamuh ini menjadi sesuatu yang
ya nggak usah diperjuangkan sebenarnya, soalnya kan kehidupan guyup, gotong royong itu kan udah jadi citra diri manusia ya, itu tadi ya itu hal yang natural menurutku. Hal yang natural. Dan kenapa sekarang sampai dikampanyekan orang, sekarang sampai sekarang sampai diperdebatkan, itu ya karena tadi orang-orang mungkin agak alergi dengan istilah toleransi. Mungkin perlu kita ganti guyup menurut itu toleransi. Atau gotong royong mungkin ya. Royong atau sejenisnya atau persaudaraan antar manusia atau apalah terserah. Nah, tadi kan ada yang agak alergi gitu ya dengan toleransi. Nah, itu cara kita menyikapinya gimana? Itu sesuatu yang menurutku nggak perlu dipersoalkan, karena ya orang-orang biasanya mereka membutuhkan istilah-istilah yang sangat dekat dengan kehidupannya. Ya mungkin bagi orang-orang yang terbiasa ngomong toleran itu perlu berstrategi biar toleran ini banyak yang alergi. Sebenarnya yang satu frekuensi dengan toleran tapi pakai bahasa kampung itu apa sih? Kan nggak semua orang terima, karena ya gini, ada sikap-sikap yang terlalu ada orang yang ngomongin toleransi tapi perilakunya itu tidak toleran, kan banyak juga, sehingga membuat orang-orang apaan ini kok tolerannya kayak gini. Dan banyak juga yang paling toleran, tapi sikap-sikapnya tidak menunjukkan sesuatu yang baik gitu ya. Dia justru menjadi ekstrim di sudut yang lain. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri kan sesuatu yang membahayakan sebenarnya, karena mereka terlalu ngotot kayak gitu. Padahal kita tadi dari awal dalam hal apapun, beragama atau apapun, kita semestinya asal wajar saja. Nah, itu mungkin perlu strategi ganti istilah gitu. Jogja guyup gitu. Atau kolaborasi, bekerjasama mungkin atau saling istilahnya. Ya, gitu. Itu soal politik bahasa juga sih. Soal politik bahasa. Aku takut kalau ngomongin politik ya. Karena masih awam banget sih. Mungkin itu saja ya. Kalau dari Mas Joko, kembali lagi untuk pesan-pesan tadi, ada tambahan tidak? Kayak kita harus lebih toleransi atau apa dan sebagainya dalam menyikapi orang-orang yang notabene alergi dan lain-lain gitu. Ya, aku kemarin membaca tulisannya Mbak Lisa yang terbaru yang judulnya Menghakimi. Itu kan beliau menyebut ada 3 voice atau 3 hal yang mengganggu kehidupan sosial kita. Pertama ya voice of judgment, kita sering menghakimi orang. Terus voice of cynicism, kita sering sinis terhadap orang. Terus voice of fear, kita selalu ketakutan. Nah ini kan voice ini, suara-suara ini kan suara-suara yang sebenarnya menjadi mengganggu kehidupan sosial kita lah. Kita gampang, kamu itu salah, itu kan judgment. Terus kita, orang itu paling kayak gitu. Nah itu kan sinis. Terus aku takut ya kalau gini, itu kan ketakutan. Nah 3 hal ini sebenarnya harus kita bongkar. Cara bongkarnya kemarin yang betul saya dia ngutip salah satu profesor di MIT, kita harus melakukan 3 open. Yang pertama ya open mind, kita pikirannya harus terbuka. Terus open heart, hati kita terbuka, dan open will, kita juga mau untuk melakukan perubahan. Nah 3 open itu menjadi satu solusi sih kalau misal di kehidupan kita masih banyak orang-orang yang gampang ngejudge, gampang sinis, terus ketakutan. Kita harus membuka pikiran, membuka hati, dan membuka kemauan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sumber malapetaka dalam tanda kutip sosial itu kan berasal dari individu juga. Kalau orang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, setiap orang punya paradigma yang kayak gitu dan punya kesadaran seperti itu, ya ke depan kita akan menjadi sebuah entitas yang baik juga. Sebaliknya, kalau semua orang bilang, ya harusnya memang ada orang yang sinis kayak aku dong. Semua orang nanti mikir kayak gitu, jadi ya kehidupan kita ya gini-gini aja. Nggak bisa maju istilahnya. Ya tukaran terus, tukarannya nggak penting. Gitu. Oke, terima kasih atas semua tuangan. Kayak kita dinasihatin gitu loh, jangan kagetan, harus santai dalam beragama, yang asal wajar saja, dan
masih banyak banget nilai-nilai dari Gus Dur gitu ya. Ya karena aku ngomong mengatasnamakan Gus Dur berarti juga ya. Iya. Tapi intinya itulah yang ini pendapat pribadi yang terinspirasi dari banyak tokoh, salah satunya Gus Dur yang paling banyak menginspirasi soal. Tadi juga ada 3 nilai gitu yang open mind, open heart, sama open will, yang kita harus membuka pikiran, membuka hati, sama membuka kemauan ya, kemauan biar kita menjadi masyarakat yang lebih ke depan, istilahnya lebih maju lah dari kemarin-kemarin. Ya, ada perubahan yang lebih, ada perubahan yang lebih baik lagi gitu, biar gak sering ngejudge, sering ngejudgement dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih buat Mas Sarjoko telah bersedia datang ke hidayatuna.com. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan ajak teman-teman kalian buat nonton video ini, karena insya Allah ya bermanfaat. Kita kembali ke video selanjutnya. Terima kasih.